Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang minyak bumi. Pelajaran kimia kelas 11 semester kedua. Minyak bumi, hampir semua produk dari minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar. Selain digunakan untuk bahan bakar, untuk kompor di rumah tangga dan industri. Bahan bakar dari minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang hanya mengandung atom C dan atom H saja, atau atom karbon dan atom hidrogen. Senyawa hidrokarbon terbagi menjadi tiga, yaitu senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Ya, di mana alkana adalah yang berikatan tunggal, alkena berikatan rangkap dua, dan alkana senyawa hidrokarbon berikatan rangkap tiga. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk senyawa minyak bumi ya. Kita lanjutkan komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon yang seperti Ibu jelaskan tadi. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecilnya yaitu senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana bersuku rendah. Lanjutkan pembentukan minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad ternik lautan, tumbuhan dan hewan yang mati sekitar 150 juta tahun yang lampau. Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar lautan, kemudian ditutupi lumpur. Lapisan lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya. Bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad ternik itu dan mengubahnya menjadi minyak bumi dan gas. Inilah proses pembentukan minyak bumi dan gas alam ya. Tidak mudah, butuh waktu berjuta-juta tahun. Sehingga kita semestinya memang harus menghemat penggunaan bahan bakar karena jika tidak dihemat maka suatu saat bahan bakar minyak bumi ini dan gas alam bisa punah atau bisa habis. Komponen-komponen utama penyusun minyak bumi dan gas alam. Pada minyak bumi, komponennya adalah alkana, sikloalkana, hidrokarbon aromatik, alkena, dan senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sedangkan komponen gas alam adalah metana, etana, propana, butana, karbon dioksida, hidrogen sulfida. Ini adalah komponen-komponen utama penyusun minyak bumi dan gas alam. Nah, selanjutnya proses destilasi bertingkat dan hasilnya. Pada proses destilasi ini akan menghasilkan minyak bumi dengan beberapa senyawa hidrokarbon yang memiliki hasil minyak bumi berbeda-beda. Untuk yang bersuku C1 sampai C4 ini berwujud gas. Jadi gas alam termasuk pada suku rendah ini yang jumlah atom C-nya sebanyak C1 sampai C4. Sedangkan pada C5 sampai C12 ini dinamakan bensin dengan suhu 30 derajat sampai 180 derajat Celcius. Untuk
yang suhunya 110 derajat Celcius sampai 119 adalah nafta yang digunakan sebagai bahan bakar pembersih rumah tangga ya. Yang selanjutnya untuk suhu C11 sampai C16 dalam suhu 170 derajat Celcius sampai dengan 290 derajat Celcius adalah berbentuk kerosin. Apa itu kerosin? Masih ingat dengan minyak tanah? Ya, minyak tanah pada zaman dahulu digunakan sebagai bahan bakar memasak ya menggunakan kompor. Tetapi saat ini bahan bakar masak atau bahan bakar rumah tangga kita ganti menjadi gas ya, gas LPG. Nah, saat ini kerosin tetap digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang ya. Jadi sangat banyak manfaat daripada minyak bumi. Selanjutnya adalah untuk minyak bumi bersuku C14 sampai C18 ini adalah minyak diesel. Yang biasa kita sering mendengar adalah oli atau pelumas ya. Ini maaf minyak diesel maaf bukan oli tetapi solar ya. Biasa digunakan untuk bahan bakar kendaraan-kendaraan besar. Contohnya seperti truk atau bis ya dan juga mesin-mesin diesel yang berada di industri-industri. Selanjutnya ini baru yang minyak bumi bersuku C15 sampai C24 inilah yang dinamakan minyak pelumas yaitu oli ya pada suhu 300 derajat Celcius sampai 370 derajat Celcius. Nah, yang terakhir adalah cuma C-nya C25 ke atas. Ini residu atau sisa-sisa, salah satu contohnya adalah aspal ya. Baik itu adalah proses destilasi bertingkat dan hasil-hasilnya. Ya, penjelasannya supaya lebih paham tentang praksi-praksi hasil pengolahan minyak bumi tadi. Di sini praksinya gas ya, ukuran molekul C1 sampai C5. Ya, ini bahan bakar, LPG dan sumber hidrogen. Untuk ether petroleum C5 sampai C7 ini sebagai pelarut atau dry cleaning. Sedangkan bensin ini C5 sampai C12 pada suhu 30 sampai 200 bahan bakar motor. Kerosin atau minyak diesel dan solar ini kita gabung ya, tidak rinci seperti tadi ya. Silakan bisa dipahami boleh yang ini atau yang pada proses tadi. Kalau untuk lebih rinci adalah pada proses destilasi bertingkat yang tadi Ibu jelaskan. Ini sebagai pengetahuan tambahan saja. Nah, minyak pelumas ini sebagai pelumas atau oli. Dan parafin ini C20 ke atas ini ada namanya parafin. Biasa digunakan untuk bahan bakar yang sederhana sekali, yaitu yang biasa kita gunakan untuk lilin dan juga untuk sebagai pada saat kita mengadakan lintas alam di pegunungan, biasa memasak menggunakan parafin. Dan residu yaitu C25 ke atas ini salah satunya aspal kita pergunakan sebagai bahan bakar dan untuk pelapis jalan raya. Ini adalah praksi-praksi hasil pengolahan minyak bumi. Selanjutnya adalah bensin. Kita akan membahas tentang bensin. Selama ini kita sering menggunakan bensin, setiap hari kita harus paham. Apa itu bensin? Apa saja jenisnya? Ya, bensin atau biasa disebut petrol atau gasolin. Di sini ternyata jenis bensin ada 3 macam, yaitu premium, pertamax, dan pertamax plus ya. Jenis-jenis bensin ini adalah tergantung nanti bilangan oktannya ya. Nah, mutu bensin dinyatakan dengan bilangan oktan. Apa itu bilangan oktan? Nanti akan kita bahas setelah ini. Yang berikutnya, bensin juga merupakan di dalam bensin juga ada terdapat zat aditif, yaitu yaitu tetraetilyat, dan MTBE metil tetrabutil ether. Ya, kita lanjut tentang bilangan oktan. Apa itu bilangan oktan? Bilangan oktan merupakan nilai mutu bensin yang dikaitkan dengan jumlah ketukan yang ditimbulkan pada mesin pada saat pembakaran terjadi. Ya, jadi bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Di dalam mesin, campuran udara dan bensin dalam bentuk gas ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan busi. Makin tinggi bilangan oktannya, maka mutu bensinnya makin baik. Di sini dua jenis senyawa pembanding untuk menentukan nilai oktan.
adalah isooktana menghasilkan ketukan sedikit diberi nilai oktan 100. N-heptamna menghasilkan ketukan paling banyak diberi nilai oktan ya 0 ya. Yang berikutnya Pertamax ya, ini adalah kita tahu sebagai termasuk bensin yang jenisnya paling baik. Dia memiliki nilai oktan 92. Berarti mutu bahan bakar setara dengan campuran 92% isooktana dan 8% N-heptana. Ya, jadi makin banyak isooktananya, mutu bensin makin baik. Nah, untuk bensin berapa bilangan oktannya? Yaitu 88. Apa artinya? Berarti di dalam bensin ini di dalam ada campuran 88% isooktana dan 12% N-heptana. Untuk Pertalite 90 bilangan oktannya dan ada satu Pertamax Turbo yaitu 95 ya. Jadi ini adalah bilangan oktan menunjukkan mutu daripada jenis bensin. Makin tinggi bilangan oktannya, mutu bensin makin baik. Ya, dengan kata lain maka pada saat pembakaran mesin kendaraan menjadi sempurna sehingga dapat membuat awet kendaraan dan juga eh, hasilnya lebih baik ya. Jadi itu bilangan oktan menunjukkan mutu bensin. Selanjutnya adalah manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ternyata sangat banyak sekali. Salah satunya adalah termasuk sebagai bahan bakar. Minyak bumi ya, manfaat sebagai bahan bakar di sini minyak bumi banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor maupun mesin diesel. Bahan bakar tersebut didapatkan dari proses penyulingan atau destilasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua adalah sebagai sumber gas cair. Pada minyak bumi bersuhu rendah ini termasuk gas ya, gas cair ya. Minyak bumi juga bisa dimanfaatkan sebagai gas cair. Salah satu produk yang banyak digunakan masyarakat adalah LPG. Produk ini disimpan dalam sebuah tabung dan biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Yang berikutnya adalah industri petrokimia. Ya, digunakan untuk mendukung industri petrokimia. Industri ini biasanya memproduksi berbagai barang seperti pupuk urea, serat pakaian, kosmetik, cat, lilin hingga karet nilon. Yang berikutnya adalah sebagai sumber produksi polimer. Sumber produksi polimer biasa digunakan untuk banyak industri, khususnya plastik. Pemanfaatan minyak bumi dalam hal ini adalah menghasilkan polimer untuk dibuat menjadi mainan, pakaian, hingga makanan. Yang kelima sebagai bahan serat. Bahan-bahan serat seperti rayon, polyester, nilon, dan tekstil sintetis bisa dibuat dengan melakukan pemanfaatan minyak bumi. Zat ini diketahui sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Baik, yang berikutnya adalah bahan poliuretan. Ya, pemanfaatan minyak bumi ya adalah menjadikan bahan poliuretan. Bahan ini biasa digunakan untuk membuat busa, yang mana berfungsi sebagai tambahan sofa, pelindung barang, matras, hingga jok motor dan mobil. Sangat banyak sekali manfaat dari minyak bumi. Maka kita harus belajar atau berusaha untuk menghemat penggunaan minyak bumi di muka bumi sehingga anak cucu kita masih dapat menikmati manfaatnya. Baik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan tentang minyak bumi. Semoga dapat bermanfaat ya dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.